Selamat datang di channel Pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 4, tema 7, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Arti kata sulit dan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Masih ingatkah kalian apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan realita, fakta, hal-hal yang benar-benar terjadi. Dalam teks non-fiksi, seringkali kita menemukan kata sulit. Untuk mendapatkan artinya, kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik secara offline maupun online. A. Cara mencari arti kata-kata sulit. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa menggunakan secara offline maupun online. 2. Tentukan kata dasar yang akan dicari. Misal, kita akan mencari arti bersatu, maka kita gunakan kata dasar 1. Yang keempat, jika sudah ditemukan, baca dan catatlah makna kata tersebut. B. Tahapan menemukan informasi penting. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Yang keempat, mencatat ide pokok. C. Mencari kata sulit dalam teks bacaan. Mari kita baca teks berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa, yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau sekitar 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. 1. Mencari kata sulit dalam teks non-fiksi. Yang pertama, etnis, artinya suku bangsa. Yang kedua, slogan, artinya moto atau frasa yang dipakai dalam konteks politik, komersial agama, dan lainnya, sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Pokok pikiran paragraf. Pada paragraf pertama, pokok pikirannya adalah Indonesia hidup dalam keberagaman, namun tetap hidup rukun seperti yang tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika. Paragraf kedua, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku bangsa. Yang paling banyak suku Jawa dan yang paling sedikit suku Nias. Mari kita baca teks berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia
rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang jumlah penduduknya 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar hilang dari kehidupan berbangsa kita. Paragraf 1. Gagasan utama, posisi negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Yang kedua, gagasan utama, distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Paragraf ketiga, gagasan utamanya, kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Paragraf keempat, gagasan utama, bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Silahkan kalian cari kata sulit beserta artinya pada teks bacaan tersebut. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.